Halo kelas 11 IIS 2, perkenalkan nama Ibu Lebda Tias Nireki. Hari ini materi kita tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Tapi judul besar yang kita ambil yaitu tentang revolusi Amerika tahun 1776. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya revolusi Amerika. 2. Untuk mengetahui proses meletusnya revolusi Amerika. 3. Untuk mengetahui dampak terjadinya revolusi Amerika. Nah, jadi revolusi Amerika tahun 1776 dulu pada tahun 1492, Amerika adalah wilayah yang dihuni banyak kelompok, yaitu berkulit merah, berambut hitam, berperawakan tegah, yang dikenal dengan suku Indian. Lalu, setelah Columbus datang ke Bahama, Kuba dan Santo Domingo, Amerika jadi berubah. Amerika jadi diketahui, dikenal banyak orang dan bangsa lain, sehingga menjadi sasaran bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, dan Italia. Tapi, akhirnya Inggris yang dapat menguasai Amerika sebagai penjajah. Kenapa? Nah, itu karena Inggris awalnya berseteru dengan Belanda dan Prancis. Tapi, tahun 1674, Inggris berhasil merebut New Amsterdam atau Amerika bagian utara milik Belanda. Lalu, terlibat perang dengan Prancis selama 7 tahun dan dimenangkan oleh Inggris. Jadi, wilayah Amerika dikuasai oleh Inggris, tapi ditempati oleh koloni-koloni lain yang ada di Amerika. Lalu, terkait latar belakang terjadinya revolusi Amerika, pada dasarnya, sebagian besar rakyat Amerika berasal dari wilayah Inggris. Mereka merasa menjadi bagian dari kerajaan Inggris Raya di seberang lautan. Namun, dalam perkembangannya sering terjadi bentrokan antara penduduk koloni dengan Inggris yang bahkan mengarah ke arah terjadinya perang. Berikut latar belakang perang kemerdekaan Amerika Serikat adalah 1. Timbulnya paham kebebasan dalam politik akibat tindakan Inggris yang menganggap koloni-koloni Amerika itu adalah jajahan dari Inggris. Yang kedua, timbulnya paham kebebasan dalam perdagangan yang menentang monopoli perdagangan yang dilakukan Inggris. Hasil bumi daerah koloni seperti gula, tembakau, dan kapas sebagai barang dagangan yang paling berharga itu hanya dijual kepada Inggris. Yang ketiga, itu ada pemungutan pajak tanpa perwakilan terhadap koloni-koloni yang dilakukan oleh Raja George III berdasarkan Revin H. Billings Act tahun 1764 yang ditentang oleh koloni-koloni di bawah pimpinan Samuel Adams yang dilaksanakan embargo terhadap Inggris. Yang keempat, itu ada peristiwa Boston tahun 1773 akibat penempatan tentara Inggris di daerah koloni yang ditentang oleh koloni-koloni di bawah pimpinan Samuel Adams. Lalu, bagaimana bisa meletusnya revolusi Amerika? Anak-anak ibu sekalian, jadi mulai maraknya revolusi Amerika itu karena 1. Adanya di Boston The Party. Itu adalah sebuah insiden di mana para koloni merusak teh Britania daripada membayar pajak di mana mereka menganggap melanggar hak milik mereka sendiri. Yang kedua, itu ada revolusi berkobar. Pada awalnya, perang rakyat koloni hanya berupaya menentang kebijakan Inggris yang semena-mena. Namun, mereka bergerak untuk mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan. Lalu, melalui tulisan yang berjudul Common Sense, yaitu Pikiran Sehat, tahun 1779, Thomas Paine berusaha menyadarkan rakyat Amerika untuk berjuang melawan Inggris mencapai kemerdekaan. Lalu, untuk dampak revolusi Amerika, itu mengakibatkan diproklamasikannya kemerdekaan Amerika Serikat tentunya. Yang kedua, dihapuskannya perbudakan yang ada di Amerika selama dijajah Inggris. Yang ketiga,
munculnya pengakuan hak asasi manusia atau HAM dan hak bangsa untuk mendirikan negaranya masing-masing. Yang keempat, itu dilaksanakannya sistem pemerintahan yang berdasarkan prinsip demokrasi. Yang kelima, itu mendorong bangsa lain untuk melakukan revolusi seperti yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah materi kita untuk hari ini. Selanjutnya, Ibu sudah mengirimkan tugas di Google Classroom. Untuk anak-anak Ibu harap mengerjakan tugasnya sesuai arahan atau petunjuk yang Ibu berikan. Terima kasih.